Film diawali dengan cukup unik di mana seseorang yang menjadi salah satu karakter di film ini bernama Boyce menyapa semua penonton dan memperingati kalau yang akan kalian lihat ini bukanlah dongeng sebelum tidur. Dikisahkan dunia yang kita tahu alias planet bumi, kini semua yang berada di dalamnya telah sirna imbas dari peperangan dahsyat dan mereka menyebutnya dengan sebutan tanah yang telah hilang, dihuni oleh makhluk-makhluk aneh yang tinggal dalam bayangan. Adapun yang tersisa dari manusia, mereka semua berlindung di satu kota. Suatu ketika manusia tersisa tersebut digegerkan dengan kemunculan seseorang dari tanah yang hilang. Dia adalah seorang penyihir bernama Grey Alice. Jadi ceritanya, kata seorang eksekutor gereja bernama As, kemunculan si Alice ini dianggap meresahkan karena semua orang kini jadi ketergantungan dengan sihir. Apa-apa minta bantuan si Alice sampai berani bayar mahal demi bisa tercapainya keinginan. Hal itu membuat banyak orang jadi berani menentang gereja selaku utusan Tuhan yang melindungi semua orang dari berbagai macam kejahatan. Di antaranya pendosa, penganut ajaran sesat, dan tentunya penyihir. Jadi atas perintah kerajaan Overlord dan gereja beserta pengikutnya, si Alice harus dihukum mati sebagai contoh supaya tidak ada lagi yang menentang gereja. Tapi eta dengan sihirnya membuat seolah-olah si penjagalah yang sedang digantung, bahkan rekannya pun dibunuh karena yang dia lihat adalah si Alice. Si penjaga tersebut pun seketika dibunuh oleh si As karena dianggap lemah syahwat. Hunt her down. Witch! You will burn in hell, witch! Witch that will not hang. A witch that will not hang. A witch. Ini dia sosok Boyce yang belum memiliki luka di wajahnya. Terlihat jelas kalau dia bukanlah manusia biasa karena ketika semua manusia menjauhi tanah yang hilang, ia malah menjelajahinya seorang diri. Kembali ke si Alice yang kini sudah berada di singgasananya. Di sana ada seorang penyihir buta tua bernama Evelyn Hall. Tapi tiba-tiba secara tidak mengejutkan ada orang kerajaan yang datang. Dia adalah ratu alias istri dari si Overlord sang penguasa dan kepala pengawas bernama Jerai. Si ratu mengungkapkan kalau kedatangan dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan kerajaan melainkan ingin nyewa jasa si Alice. What do you wish to buy? Wah, di saat kerajaan dan gereja memburu si Alice, si ratu malah mendatanginya. Dia yang bercita-cita pengen jadi Ultraman tapi tidak kesampaian. Dirinya kali ini pengen bisa bertransformasi menjadi serigala. Jadi minta si Alice supaya membawakan kekuatan tersebut dengan bayaran yang sangat fantastis. You might not be happy with what you receive. Katanya itu bukan urusan si Alice, tapi si Alice-nya minta waktu sampai bulan purnama dan aku akan memberikan apa yang kau inginkan. What is it, Therese?
Secara pribadi si Jerais kembali mendatangi si Alice. Dia siap memberikan jam turun-temurun, merupakan benda paling berharga yang dia miliki. And what do you wish for? I want you to fail her. Si Jerais minta si Alice supaya menggagalkan pencarian serigala pengubah. Bukan sebuah pengkhianatan, melainkan katanya si Jerais sangat peduli karena yang si Ratu inginkan itu hanya akan menghancurkan dirinya. Si Alice yang tidak pernah menolak permintaan siapapun menerima permintaan si Jerais. You shall have what you want. Jadi setelah dia pergi, si Alice ternyata malah melacak keberadaan serigala pengubah. Apakah itu artinya si Alice membohongi si Jerais? Kateng, katanya. Beralih ke kerajaan si ratu yang sedang bersama suaminya. Jadi si Overlord itu adalah dia ternyata sudah uzur. Tapi meskipun begitu dia masih disegani dan ditakuti. Terlihat kelicikan si ratu yang sudah tidak mencintainya lagi. Tapi membunuhnya juga belum tiba saatnya. Hanya sebatas nyumpahin supaya si Overlord modar dengan sendirinya. Dan setelah itu si ratu menemui si Boyce. Ternyata dia adalah kekasih gelap si ratu yang hendak pamit karena tidak bisa berlama-lama di sini. Si Boyce yang saat ini sudah berada di sebuah pub didatangi si Alice. Ternyata mereka berdua ini dulunya adalah sepasang kekasih. Si Alice tahu betul orang yang bisa membantunya adalah si Boyce karena dia adalah seorang pemburu yang suka berwisata ke Tanah Hilang. Meskipun jual mahal, tapi setelah diperlihatkan jam dari si Jerais yang entah apa keistimewaannya, si Boyce bisa memilikinya asalkan mau menjadi tour guide di Tanah Hilang. Dia pun memberitahu si Alice kalau makhluk yang diinginkannya memiliki nama Sardor alias serigala besar tinggal di tempat bernama Sungai Tangkura. Friends of yours? Yeah, I don't have many friends. Me neither. Emang bukan sembarang orang si As ini. Selain bisa lolos dari sihir si Alice waktu itu, dia juga bisa membunuh ular si Boyce, tapi tidak bisa mengejarnya karena mereka berdua keluar dari kota menuju ke Tanah Hilang. Si As pun langsung melaporkannya pada pemimpin gereja bernama Johan kalau si Alice pergi dari kota bersama seorang lelaki dan kita memiliki masalah baru. Si As rupanya sempat mendatangi kediaman si Alice dan membawa si Evelyn. Dia pun disuruh menceritakan apa yang sempat didengarnya. And a woman went to see her. I heard their names. It was Jerais and the Queen. Perintah pun kini berubah. Si Johan minta si As supaya membawa si Alice hidup-hidup untuk dijadikan saksi atas kebusukan si ratu dan pengawasnya yang telah melakukan pelanggaran berat. Kehilangan senjata andalannya, si Boyce sayangnya tak kunjung menemukan ular yang sama hingga pada saat mereka sedang beristirahat. Padahal belum sampai ke Tanah yang Hilang, tapi sudah semengerikan itu. Sehari pun telah berlalu, yang berarti kini tinggal 5 hari lagi. Si Boyce membawa si Alice untuk menemui temannya bernama Mara dan Rose datang ke sana untuk mencari keamanan karena hari akan segera poek. Keesokannya mereka pun melanjutkan perjalanan. Si Boyce mengungkapkan kalau mereka adalah wajah-wajah ramah terakhir yang kita lihat. Setelahnya adalah Tanah Hilang beserta penghuninya yang tinggal dalam kegelapan. Wah, curang sih ngejarnya pakai kereta. Jadi si As tidak butuh waktu lama untuk sampai ke rumah si Rose. Mereka berdua dipaksa untuk mengatakan kemana perginya si Alice dan si Boyce. Burn it.
Sampailah mereka ke suatu daerah bernama Reef yang tak kalah berbahaya, tapi cenah kalem dulu. Si Boyce tahu tempat di mana kita bisa nyebrang dengan aman. Lagi dan lagi dia memiliki seorang teman tingkatannya mungkin sudah suhu karena dia kini tinggalnya di tanah yang telah hilang. Cyrus! Cyrus? Seems Cyrus had visitors. So do we. Tapi eta faktanya, ternyata mereka kesalip si As yang sudah prepare memakai kacamata hitam untuk mengkonter sihir si Alice. Si As tentu mengenal si Boyce dan minta supaya menyerahkannya maka kami akan membebaskanmu. Bahkan ada hadiah yang akan kami berikan untuk kepala si Alice. Tapi si Boyce menolak karena si Alice yang telah mempekerjakannya lebih awal, jadi dia akan tetap memberikan perlindungan terhadapnya. Oke, fine. Kalau begitu, lihat ini. Got the cable. Si As yang melepaskan kacamatanya sehingga dia terkena sihir. Sebenarnya mereka berdua masih di sana. Jadi sekarang giliran si As yang harus menempuh jarak sedikit jauh karena mereka harus memutar. Malamnya si Boyce pun mulai mengobati lukanya dibantu si Alice dengan menjahitnya. Wah, gelo si Ratu ngebekem si Overlord karena dia tahu bulan purnama hanya tinggal 2 hari lagi dan mengungkapkan kalau si Boyce lah yang akan menjadi ahli waris, sementara si Boyce-nya yang melanjutkan perjalanan hingga sore tiba tapi baru sampai di Shadowbend. Masalahnya mereka harus mencari tempat berlindung karena di saat hari poek, di saat itulah iblis mulai berkeliaran. We need a fire all night. We don't have long.
Tapi si iblis mengenal si Alice dan berkata seharusnya tidak kembali ke sini. Gak mungkin sih Raja Iblis terkena sihir mah, namun kelengahan para iblis dimanfaatkan dengan baik oleh si Alice. Dan faktanya, iblis pun ternyata mampu si Alice sihir. Karena api tadi hanya ilusi, makanya tidak menyakiti kita. Tapi bagi mereka ilusi itu cukup nyata. Cuma ada bayaran mahal yang harus si Alice terima setelah menggunakan kekuatan tadi. Dan kenapa si iblis tadi mengenal si Alice? Jadi ternyata mereka itu bukan iblis, karena dulunya adalah manusia, klien si Alice yang serakah terhadap kekuasaan. Datang ke sini untuk mendapatkan kekuatan, namun yang terjadi malah berakhir seperti yang kamu lihat tadi. Beralih ke kerajaan, modernnya si Overlord menjadikan si ratu menduduki tahta penguasa dan mengumumkan kehamilannya. Si Johan tidak bisa mengadili si ratu karena tidak memiliki bukti, tapi dalam hatinya mah dia sangat ngutruk karena seorang pendosa menjadi penguasa. Setelah itu pun dia nge-push si As supaya secepatnya membawa si Alice dengan pengakuannya karena sudah tidak punya waktu lagi. Bulan purnama pun akan segera mencorong, mereka juga sudah dekat. Si Alice memenuhi janjinya, tapi si Boyce tidak mau menerima itu, minta si Alice supaya kembali saja karena di sana sangat berbahaya dan bisa membunuh si Alice. Tapi si Alice-nya ternyata bukan semata-mata karena bayaran, melainkan dia yang telah dikutuk dan seharusnya tidak seorang pun di dekatnya, juga tidak memberikan pertolongan bagi orang-orang. Jadi bagi si Alice, modar pun sudah tidak jadi masalah lagi. Si Boyce yang masih ada rasa pun siap siaga untuk selalu berada di sampingmu. Jalan satu-satunya yang aman adalah melalui rel, tapi di saat itu juga seketika rel pun bergetar, menandakan ada kereta lewat dan itu adalah si As, tapi si Alice punya cara untuk menghadapinya. Our time is upon us. Make haste. Do you hear me? Make haste. You will not escape us this time! We can't win! Ternyata tidak menggunakan sihir, tapi telat dikit bisa almarhum tuh. Hal itu diketahui si Johan karena dia kehilangan kontak. Jadi ternyata selama ini si Johan memang sedang mencari cara untuk merebut tahta penguasa. Tanpa pengakuan si penyihir, si Johan pun berencana akan merebutnya secara paksa. Do you hear me? Your brothers are dead. Akhirnya mereka pun sampai di Sungai Tangkurak, tapi si Sardornya sedang healing karena terlihat tempat ini memang berpenghuni. Tapi seperti yang sudah ditinggalkan beberapa hari, si Alice sangat yakin dia pasti akan kembali di saat bulan purnama tiba. Sekali lagi si Boyce ngajak si Alice kembali karena katanya belum terlambat. No. It is too late for that. I think he's very close now, boys. What say you? Not yet. There's still time, Gray. I think you lie!
Hunter! There was never any Sardor. Only you. What? Eta what happened, cenah gengs? You knew it was. Saat bulan purnama tertutup oleh awan, si Sardor kembali ke wujud manusianya. Jadi apa cenah yang sebenarnya telah terjadi? Gini, sewaktu si Boyce tahu dirinya menjadi incaran si Alice, si Boyce sengaja menerima tawarannya. Hal itu dia lakukan untuk membunuh si Alice karena si Boyce sadar dirinya akan lebih kuat ketika bulan purnama tiba. Sebenarnya perjalanan mereka berdua ini membuat hati si Boyce luluh, makanya dia selalu minta si Alice supaya mengurungkan niatnya. Tapi si Alice yang tetap kekeh membuat si Boyce tidak bisa berbuat banyak karena takut dicurigai. Harapannya pelan-pelan mungkin si Alice bisa terbujuk, tapi apalah daya, hingga bulan purnama tiba si Alice tetap pada tujuannya dan berakhir seperti ini. Kesalahan si Boyce, dia enggak expect sama kekuatan sihir si Alice. Jadi ketika si Alice mendeteksi si Sardor, itu bukanlah deteksi biasa, melainkan waktu itu si Alice sedang menggambarkan apa yang akan terjadi. Dan sudah tahu sejak dari awal kalau si Sardor itu adalah si Boyce, si Alice juga sadar kalau si Sardor itu sangat kuat. Makanya sewaktu sedang menjahit luka si Boyce, si Alice diam-diam memasukkan perak ke dalam tubuhnya, yang ketika bertransformasi nanti itu akan jadi semacam racun yang bisa melemahkan si Sardor. I'm so sorry. Your fate was sealed when you met me. Wait. You can refuse no one. Those are your words. You have to grant my wish. I want you. I want us to be together. Lalu kenapa cenah si Alice begitu tega tetap membunuh si Sardor, padahal hati kecilnya berkata lain? Kita bahas nanti. Plot twistnya masih lanjut, gengs. Setelah menguliti si Sardor, si Alice memakamkan jasad si Boyce dan tak lupa memberikan bayarannya. Dia pun membawa kulit si Sardor untuk diserahkan pada si ratu. Si Alice disambut meriah oleh warga kota yang diperlakukan tidak manusiawi oleh gereja dan penguasa. Kembalinya si Alice membuat warga kota seperti mendapat asupan adrenalin. Mereka melakukan pemberontakan dan meruntuhkan gereja.
Si Alice pun memberikan kulit si Sardor pada si Jerais, suruh mengatakannya pada si Ratu dia hanya perlu meminum darahnya saja sebelum malam ini berakhir. Tapi si Jerais kecewa dan minta bayarannya dikembalikan. Karena si Alice tidak memenuhi keinginannya, si Alice pun membalas, bukan itu yang kau inginkan, melainkan jadi raja dari si Ratu. Jalanmu sudah aku mudahkan. Karena bapak dari anak yang sedang dikandung si Ratu itu adalah si Sardor, dan si Sardor adalah si Boyce. Si Ratu yang mengetahui itu pun jadinya mengsedih. Jadi secara tidak langsung si Ratulah yang sebenarnya telah membunuh si Boyce. Pengkhianatan, sabotase si Jerais yang juga diketahui oleh si Ratu. Seketika ia pun dibunuh. Ujung-ujungnya mah si Ratu tidak menggunakan kekuatan pengubah karena tidak kuasa, dan pemberontakan pun sampai juga ke penguasa. Batasan waktu yang dimiliki si kulit Sardor dikarenakan tidak ada yang menggunakannya, maka secara otomatis kembali ke pemiliknya. Si Boyce yang sudah kembali bangkit langsung mencari si Alice untuk membalas dendam. Tapi si Alice di sini kalem-kalem baik. Faktanya gambaran si Alice tidak hanya sampai pemburuan, melainkan jauh sampai ke setelahnya. Si Alice mengungkapkan kalau kematianmu disebabkan oleh dirimu sendiri. Jadi waktu itu si Boyce memang benar-benar ingin meninggalkan si Ratu karena hanya satu wanita yang bisa si Boyce cintai, yaitu seorang pemburu sepertinya, dan itu tidak dimiliki si Ratu. Si Ratu yang sudah kapalang kasem pun mendatangi si Alice untuk dicarikan kekuatan serigala pengubah, dan itu hanya ada pada dirimu. Lalu kenapa si Alice begitu tega mengulitinya? Karena si Alice juga tahu kalau si Ratu tidak akan menggunakan kekuatanmu dan itu bisa membuatmu kembali hidup. You're lying. Untuk meyakinkan si Boyce, si Alice pun berkata kalau usaha pembunuhan atau balas dendam terhadapku semua itu akan gagal. Jadi begitu gengs, mereka saling mengancam, tapi mereka sadar kalau yang mereka inginkan sudah berada di depan mata, dan pada akhirnya mereka berdua menjadi pasangan pemburu yang siap mengobrak-abrik The Lost Land. Tamat gengs, jadi kewajiban si Alice semuanya terpenuhi. Dia juga mendapatkan keinginannya untuk tidak berada di dekat manusia dan tidak memberikan pertolongan lagi karena khawatir dengan kutukannya. Begitupun juga dengan si Boyce, semua keinginan yang dia inginkan semuanya ada pada si Alice.